Baik, terima kasih Ibu Hani sudah memimpin kita dalam doa pada malam hari ini, doa buka. Namun puji nama Tuhan, pada saat ini kita datang kepada pembahasan kita. Host boleh izinkan saya membagi screen kita malam hari ini. Oke, terima kasih. Saya ambil ceritanya mengenai Samuel karena sehubungan dengan kisah dari kitab Samuel ini. Dalam Samuel pasal 1 kita akan mulai. Di dalam cerita ini, kita tahu, kita sudah sering baca kisah ini mungkin dengan latar belakang kita pribadi. Inilah unik firman itu. Sejauh latar belakang kita, Tuhan akan mencocokkan. Tuhan akan memampukan kita melihat firman itu dari cara pandang hidup kita, yang boleh menjadi pengalaman bagi orang lain juga. Dan pada malam hari ini, ada beberapa poin yang saya perhatikan yang saya ingin kita bahagi bersama di sini, kita belajar bersama sehubungan dengan kelahiran Samuel ini. Nah, untuk arti kata Samuel itu datang dari dua kata bahasa Ibrani, Shama dan El. Saudara ingat kata Shama atau Shema itu datang dari kitab Ulangan pasal 6. Biasa kitab ini atau pasal ini dibacakan setiap hari Sabat sehubungan dengan perjanjian yang Tuhan mau supaya bangsa Israel ingat terus itu. Shema atau Syama. Dengarlah hai orang Israel di dalam Ulangan 6 ayat 6. Jadi untuk kata Syama artinya dengar. Jadi ketika ungkapan Syama ini diungkapkan dalam Ulangan pasal 6, ini adalah ungkapan dan ini adalah jantung dari kitab Taurat yang sering dikumandangkan untuk mengakui Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Dan kata Samuel ini datang dari dua kata ini, yaitu Shama dan El. Shama, heard, atau El, God. Dan dari kedua kata ini diterjemahkan God has heard, atau Allah mendengar. Allah sudah mendengar. Dengan juga di terjemahan yang lain dia gunakan kata the name of God. Itu adalah nama Tuhan. Mengapa? Karena bagi orang Ibrani untuk Shama dan El untuk kata Tuhan itu sendiri, dan Shama sehubungan dengan Ulangan pasal 6 sebagai fondasi keyakinan bangsa Israel. Namun dari sini mereka katakan bahwa untuk kata Samuel ini bagian dari nama Tuhan. Dan pada malam hari ini, dari kata Samuel ini ketika kita melihat nama, untuk orang Ibrani, nama itu adalah karakter. Jadi setiap kenamaan dalam konteks Ibrani itu selalu berkarakter. Kenapa Samuel disebut Samuel atau Shamael? Ini sehubungan dengan kisahnya yang ada di dalam kitab Samuel pasal 1 ini, dan Samuel pasal yang ketiga waktu dia dipanggil. Ingat waktu Bapa Allah memanggil dia waktu tidur, dan akhirnya Elia ajarkan, katakan, ya Tuhan, aku mendengar. Jadi di dalam kehidupan Samuel sebenarnya, secara nama, dalam karakter nama itu, dia cocok untuk memiliki karakter itu. Mengapa? Karena itu sifat Samuel. Dia senang mendengar suara Tuhan. Tidak heran kalau saudara baca di dalam kitab 1 Samuel pasal 3, waktu Tuhan memanggil Samuel menjadi nabi, di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 19 dia katakan,
Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Samuel rajin mendengar firman Tuhan. Itulah mengapa ungkapan Samuel yang rajin mendengar dengan kata Samuel atau Shamael ini, ungkapan bagaimana Allah mendengar Samuel, ini adalah satu hubungan timbal balik antara umat yang mengasihi Allah dan bagaimana Allah mengasihi umatnya. Dan Samuel menjadi refleksi mengenai kisah cinta kealahan, cinta ilahi terhadap manusia yang berdosa. Mengapa saya melihat ini dari latar belakang namanya, yang akhirnya dari nama ini mengutarakan bagaimana cinta ilahi terhadap umat. Mari kita perhatikan sedikit mengenai bagaimana peristiwa kelahiran Samuel ini. Nah, di dalam kitab Samuel, pasal 1 kita mulai, dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dan 2. Dia katakan seperti ini. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim namanya Elkanah, bin Yeroham, bin Eluhu, bin Tohu, bin Zuf. Ini bin-bin ini satu turunan yang datang dari keturunan Efraim. Kita tahu Efraim adalah anak dari Yusuf, ya kan? Ini Efraim. Ada dua anak Yusuf. Siapa namanya? Ada yang ingat? Efraim dan ada yang ingat? Manasye. Nah, ini dua anak yang akhirnya dua anak Yusuf ini masuk di dalam suku Yakub. Artinya mereka masuk menjadi anak Yakub. Ini hebat. Inilah hak prerogatif Tuhan ya terhadap nama-nama suku-suku ini. Nah, kita lanjut kepada cerita ini. Orang ini mempunyai dua istri. Siapa? Si Elkanah. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Di dalam pendahuluan cerita ini, sudah dinyatakan bahwa pertama, Elkanah punya dua istri, dan ada masalah dengan istrinya. Yang satu bisa melahirkan anak, yang satu tidak. Tapi unik dalam kisah ini kalau kita baca, sepertinya kisah-kisah Alkitab, mulai dari cerita Abraham dengan Sarah yang tidak punya anak, namun di masa tua mendapat anak. Ishak, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, Tuhan mencoba untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu senang untuk mendemonstrasikan kuasanya sebagai Allah di dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin bagi manusia. Ya, namanya Allah, ya. Kalau dia Allah, dia sanggup melakukan sesuatu di luar pikiran manusia, di luar kemampuan manusia. Tetapi dengan kata lain, Allah mencoba untuk menyatakan kepada kita bagaimana dia mendemonstrasikan setiap tindakan-tindakannya untuk menyatakan, "Hei manusia, percaya sama saya. Bagi saya tidak ada yang mustahil. Jangan engkau merasa susah dengan kondisi kamu yang kamu sendiri tidak mengerti. Tapi aku Allah yang mengerti. Aku memahamimu dan tidak ada yang mustahil bagiku." Demikian Allah ingin menyatakan dirinya untuk mengungkapkan kepada kita siapa dia. Makanya dalam cerita ini diawali dengan cerita si Penina yang bisa punya anak dan Hana yang tidak punya anak. Kita tahu Hana ini adalah ibu Samuel. Dan perhatikan kisah ini. Masalah yang dihadapi Hana, si ibunda Samuel ini, karena disebutkan di ayat sebelumnya dia tidak bisa punya anak. Dan saudara perhatikan permasalahan yang dialami Hana, ibu Samuel, sebelum mendapatkan Samuel, dia harus mengalami berbagai cobaan, godaan, hinaan, semuanya. Saya berpikir, susah sekali Hana ini.
Untuk memperoleh seorang Samuel, dia harus melewati hal-hal ini. Perhatikan dalam cerita ini. Dia katakan di ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Apa yang terjadi dalam setiap tahun? Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Saudara, banyak kita orang Kristen mengalami hal seperti Hana ini. Penderitaan paling besar bukan dialami di luar gereja. Cobaan dan penderitaan yang dialami umat Tuhan terjadi di dalam gereja. Ini masalahnya. Kalau pencuri adalah pencuri, kita tahu dia sudah pencuri. Tapi kalau orang rohani yang mencuri, ini hal yang hebat. Amin. Saudara lihat, ternyata kejahatan paling besar itu yang paling menyusahkan hati umat ada di dalam jemaat. Dan Tuhan coba menjelaskan dalam cerita ini. Karena kalau kita tarik peristiwa ini persis apa yang terjadi dengan peristiwa kitab Wahyu, kitab Daniel. Bahwa yang menganiaya umat Tuhan bukan dari kekafiran, malah datang dari umat Tuhan sendiri. Saudara tahu yang menyalibkan Yesus? Tua-tua gereja. Yang menyalibkan Yesus tua-tua gereja. Ahli-ahli teologi. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Orang-orang yang diurapi untuk membawakan firman Tuhan. Orang yang sama yang menyalibkan Tuhan. Sebenarnya ini adalah saya istilahkan sebagai blueprint atau bayangan dari apa yang akan terjadi. Jadi kisah ini adalah kisah cinta ilahi. Perhatikan. Hana setiap pergi ke rumah Tuhan, dia mengalami sakit hati. Saya mau tanya di antara saudara. Kalau saudara alami ini, apa saudara masih mau bertahan di dalam di gereja saudara? Berada di dalam rumah Tuhan. Ada yang masih mau bertahan? Saudara bayangkan, malah terjadi banyak gereja pecah, bangun organisasi sendiri, bangun barisan sendiri, hanya karena kenapa? Disakiti oleh sesama jemaat. Disakiti oleh sesama saudara. Kalau Penina otaknya seperti kita-kita ini, ya, umat-umat yang saya katakan umat modern di akhir zaman. Begitu sakit hati langsung keluar dan kita buat. Kalau kita Hana lakukan hal yang sama. Catatan Hana tidak ada di sini. Di dalam cerita ini Hana, walaupun dia disakiti Penina bertahun-tahun di dalam ungkapan ini, dari tahun ke tahun, bukannya sekali dua kali, saudara. Berkali-kali. Dan apa yang dialami setiap masuk gereja, setiap datang ibadah, dia dihina sampai dia menangis dan tidak mau makan. Saya mau tanya, ada di antara saudara disakiti oleh sesama jemaat sampai saudara tidak mau makan dan menangis setiap saat? Ada yang sampai masalah seperti itu? Perhatikan cerita Hana. Dia mengalami hal ini tapi dia tidak menyerah. Yang di dalam catatan pasal ayat 12, perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ini menjadi kekuatannya. Orang akan sanggup menghadapi ujian, cobaan, hinaan, pukulan sekalipun. Hanyalah orang yang bertahan di dalam doa. Kalau saudara bersandar dengan kekuatan saudara sendiri, saudara tidak akan menjadi pernah seperti Hana. Saya mau katakan ini. Kisah ini diangkat supaya kita belajar. Di mana tidak ada perselisihan. Di mana tidak ada kehancuran. Di mana tidak ada permasalahan.
Di mana-mana pun kita, hadir di gereja manapun kita, tetap di sana akan ada gesekan-gesekan. Tidak mungkin tidak. Tetapi di dalam pelajaran yang Tuhan ajarkan dari kisah kelahiran Samuel ini, lebih khusus dalam peristiwa Hana dan Penina, ada satu clue atau satu kekuatan yang dapat kita pelajari dalam menghadapi kehidupan berjemaat. Lebih rajin berdoa. Dan perhatikan, si Hana sudah rajin berdoa, dihina oleh Penina, istri madu dari suaminya. Dia dihina lagi oleh pendeta. Saudara, betapa sakit hati Hana. Bukan dibela, malah perhatikan si Eli. Dia sementara berdoa dan Hana berkata-kata dalam hatinya, bibirnya komat kamit, tapi suaranya tidak kedengaran. Eli menyangka perempuan itu mabuk. Mengapa? Coba perhatikan. Di atas di kata ini dia katakan, Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Saudara bisa bayangkan karakter Eli ini? Makanya tidak heran anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang durhaka. Karena Eli seorang imam, perhatikan karakternya. Orang berdoa, dia suka nengok-nengok. Lihat-lihat, ngapain orang ini. Sebenarnya kalau dia tahu orang lagi bertelut, orang lagi menangis, dia harus tahu. Dia datang di Ka'bah itu berdoa. Tapi dia lihat-lihat, mengamati. Orang berdoa seperti dilihat seperti seorang pencuri. Saudara bayangkan ini. Baru dari cerita ini saya lihat seorang pendeta, seorang imam yang mengamati-amati orang yang sementara berdoa. Kalau mungkin kita di gereja lihat orang yang mondar-mandir, kita bisa amati. Dia nanti mencuri kali ini. Satu kali saya dengar ada satu kesaksian, mereka sudah amati orang ini karena seringkali para diakon kalau periksa uang katanya, hilang kalau dia hadir. Jadi akhirnya mereka amati orang ini. Ya itu wajar, karena ada kehilangan. Tapi dari cerita ini, tidak ada peristiwa seperti itu. Yang adalah peristiwa doa. Tapi imam ini memperhatikan mulut orang berdoa. Saudara, ini satu hal yang tidak beretika. Bagi saya, ketika saya mengamati cerita ini. Makanya tidak heran anak-anaknya pun hidup tidak beretika. Dia di dalam caranya dia menghadapi Hana yang sementara hancur hatinya hanya karena dia merasa bahwa dia tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya. Dan istri kedua dari suaminya ini selalu menghina dia di hari ibadah. Dia tidak dapat menahannya, dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di dalam hatinya yang hancur lebur, datanglah seorang imam, seorang pendeta, dan dia katakan, mungkin kamu mabuk, lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Saudara bayangkan, kalau saudara lagi sakit hati, orang datang dan yang datang ini orang rohaniawan, seorang pendeta, orang penatua yang bertugas menjaga gereja waktu itu. Namun dia sendiri yang menghinamu. Saudara, coba bayangkan kalau saudara posisi Hana, apa saudara masih bertahan di gereja? Amin. Ada yang masih mau bertahan di gereja dengan kondisi seperti Hana seperti ini? Saya rasa tidak. Mungkin ada yang sudah keluar. Lebih baik saya murtad daripada melihat kondisi ini. Iya kan? Bukan sedikit umat-umat yang menyebutkan umat Tuhan, pengikut Yesus. Tetapi hanya dengan sentilan sedikit dari saudara seiman, dia langsung tinggalkan gerejanya. Jangankan tinggalkan gereja. Berdoa pun sudah tidak mau. Banyak orang seperti itu, saudara. Tapi belajar dari Hana, dia tidak menyerah. Dia tetap aktif datang ke gereja, datang ke Ka'bah,
dan dia terus-menerus. Ini ungkapan Alkitab, ungkapan firman Tuhan. Dia terus, kata terus-menerus, artinya dia tidak pernah berhenti. Prayer without ceasing. Tidak pernah berhenti. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan perhatikan, iman Hana ini yang lebih hebat lagi. Waktu dia berdoa di Ka'bah, ya. Dia berdoa di Ka'bah. Di ayat 3 sudah ada informasi di sana. Dia katakan, ini saya kasih bold, saya kasih tebal hurufnya. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara perhatikan, selama Hana masuk gereja, datang di Ka'bah untuk berdoa, dia dihina oleh Penina, dia dihina oleh Imam Eli, tetapi di balik cerita kehinaan mereka, imam-imam yang melayani Tuhan di Mesbah itu, anak-anak dari Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Dan perhatikan catatan firman Tuhan dalam kitab Samuel pasal 2 ini, sehubungan dengan karakter imam-imam ini. Karakter dari anak Imam Eli, yang juga sebagai imam-imam Tuhan, yang melayani di sana. Di ayat 12, 17, dan 22 saya ambil, dia katakan, pertama, orang-orang ini disebutkan, anak-anak Imam Eli ini adalah orang-orang dursila. Mengapa disebut dursila? Karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dalam hal apa? Di sini dia catat, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan di mata Tuhan ini satu kejahatan yang besar. Memandang rendah korban. Ingat, korban itu sudah dibentuk dari kitab Kejadian. Ketika Tuhan mengajarkan korban kepada Adam dan Hawa. Karena ini adalah satu simbol mengenai penebusan yang akan terjadi melalui putra anak Allah ini, Yesus. Tuhan sendiri yang akan menjadi korban atas penebusan dosa itu. Di sini korban itu dipandang hina, dipandang rendah oleh imam-imam ini. Ini unik. Kalau kita berani memperhatikan. Dosa yang terbesar, Yesus katakan apabila engkau mendukakan hati Roh Kudus. Ya kan? Mendukakan hati Roh Kudus itu dosa yang tidak dapat diampuni. Merujuk di dalam cerita ini, yang mendukakan hati Roh Kudus adalah memandang hina pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan akan memampukan manusia itu untuk bertobat. Itu kuasa pengampunan. Ini yang disebut dengan pembenaran oleh iman. Kita percaya Tuhan, kita percaya kuasanya. Kuasanya ini bukan hanya mengampuni dosa, tetapi memampukan individu itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Sama ungkapan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzina. Go and sin no more. Pergi dan jangan buat dosa lagi. Karena dosa itu adalah musuh Allah.
Nah, sekarang kuasa untuk menaklukkan dosa itu dipandang rendah. Walaupun dalam cerita ini hanya sebagai satu simbolik dari korban yang sesungguhnya. Tetapi suatu kinerja ilahi yang berhubungan dengan keselamatanmu, jangan pernah memandang hal itu sebagai hal yang rendah. Jangan pernah kita memandang satu hal keselamatan itu hal yang rendah. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Mengapa saya katakan banyak orang Kristen? Dia sudah Kristen, tapi selalu dia membawa satu doktrin, dia katakan, dosanya lebih besar daripada pengampunan. Dari mana cara dia berpikir dosanya lebih besar? Dari ungkapan-ungkapannya, dari tindakan-tindakannya, yang dia merasa bahwa dosanya tidak mungkin dapat diampuni. Tuhan, saya manusia berdosa. Tidak mungkin saya dapat diselamatkan. Oh Tuhan, saya ini berdosa. Manusia yang berdosa. Saya hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia dan hanya bergantung dengan kasih karunia. Namun saya tidak dapat melakukan hal-hal yang kudus. Saya tidak dapat melakukan hal yang suci. Namun saya walaupun berdosa tapi tetap diselamatkan dengan kasih karunia. Saudara, itu yang paling berbahaya. Saudara hidupkan dan mengizinkan dosa itu dihidupkan selalu dan berharap dengan kasih karunia. Itu tidak akan pernah terjadi. Kasih karunia adalah pekerjaan Tuhan untuk menjadikan engkau tidak dapat berbuat dosa lagi. Bukan berbuat dosa dan katakan nanti saya dihidupkan oleh kasih karunia, diselamatkan dengan kasih karunia. Tanpa kita sadari kita sementara melemahkan dan memandang rendah pengorbanan Kristus, di mana pengorbanan itu memiliki makna terbesar. Oleh bilur-bilurnya engkau akan sembuh. Sembuh dari apa? Dari kebiasaan berbuat dosa. Itu bilur-bilur yang dia gunakan untuk saudara dan saya. Jadi orang yang menerima firman Tuhan, menerima darah Kristus, menerima Yesus pengorbanannya, orang ini berada di dalam kepastian bahwa dia akan hidup tanpa dosa, di bawah pengaruh Roh Kudus. Tapi kalau kita menyatakan Tuhan tidak mampu membuat saya berbuat baik menjadi suci, kita sementara merendahkan anugerah Allah. Persis apa yang Tuhan gambarkan dalam cerita ini, anak-anak Imam Eli merendahkan korban itu. Dan di mata Tuhan itu adalah kejahatan yang paling besar. Di mata Tuhan adalah kejahatan paling besar apabila kita memandang pekerjaan keselamatan itu adalah hal yang sepele. Seolah-olah dosa kita lebih besar daripada keselamatan yang Yesus siapkan. Dan ini yang paling berbahaya. Di dalam ungkapan firman ini, ketika mereka memandang rendah korban untuk Tuhan, bukan hanya memandang rendah korban Tuhan, dosa yang selanjutnya yang mereka lakukan adalah dosa persinahan. Jadi dua hal ini yang menjadi kecenderungan manusia di dalam penyembahan. Ingat, dua orang ini ada di dalam suasana suci. Mereka ada di dalam circumstance atau lingkungan kesucian. Mereka sementara melayani Allah, tetapi perhatikan perbuatan mereka. Di dalam melayani Allah, namun mereka merendahkan korban itu, yang akhirnya mereka meningkatkan satu dosa yang lain, yaitu dosa berzina. Demikian orang-orang yang berada di dalam gereja, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, apabila dia merendahkan akan anugerah keselamatan Tuhan, secara otomatis dia akan bersinah secara rohani. Dan dia akan mencari sesuatu yang dapat memuaskan hasratnya di dalam beragama. Ganti dia puas dengan firman Tuhan. Puas dalam penurutan akan kebenaran. Tapi dia mencari kepuasan di dalam hasrat
keduniawiannya. Mencari posisi di dalam jemaat, mencari kehormatan dalam jemaat, mencari untung dalam keuangan jemaat, dan mencari segala sesuatu yang bersifat duniawi di tengah-tengah jemaat. Itu mengapa? Karena dia di dalam pikirannya, dia sudah tertanam konsep anugerah Allah tidak mampu menyelamatkan. Saya ingat ada seorang pendeta, dia waktu ditegur istrinya, dia jawab istrinya, Mami, saya kan masih manusia. Ganti dia katakan, terima kasih sudah mengingatkan dosa saya mau berubah. Tetapi dia berdalih untuk mengizinkan dosa itu bertahan dalam dirinya. Dia katakan, Mami, saya masih manusia. Seolah-olah dengan ungkapan itu, dengan kemanusiaannya, bahwa dia diizinkan dosa itu dipelihara dalam kemanusiaannya. Tanpa dia sadari, dia sementara merendahkan anugerah pengorbanan Tuhan. Anugerah keselamatan yang Yesus berikan. Dan itu dosa yang paling berbahaya. Yang di mata Tuhan adalah dosa mendukakan Roh Kudus. Di mana alat Tuhan untuk membawa dia benar, menjadikan dia benar, dia tidak indahkan. Mereka tidur dengan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Dan perhatikan saudara, kita kembali dalam konteks ini. Hana hidup di dalam lingkungan seperti ini. Lingkungan yang dia hidupi saat ini adalah lingkungan bobrok moral mereka di dalam keagamaan. Saya berpikir kalau saya jadi Hana, saya tinggalkan gereja. Bagi saya, kalau saya mengikuti apa yang sementara terjadi, wah, saya tidak mampu seperti ini. Kalau saya berpikir ya, dihina. Tapi itulah yang menjadi kata kunci yang saya peroleh dari cerita ini. Doa. Lebih rajin berdoa. Lebih hebat perlakuan yang tidak adil yang engkau alami dalam jemaat. Lebih seringlah engkau berdoa. Dan dari kata itu, dari tingkah laku Hana seperti ini, itu yang menguatkan dia dan membuat dia bertahan di dalam lingkungan seperti ini. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Ini dosa mereka. Engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban. Perhatikan karakter Imam Eli ini. Dia lebih menghargai anak-anaknya daripada korban itu. Kalau kita lebih menghargai anak-anak kita, makanya itu kata Yesus katakan, jika engkau mengasihi istrimu, suamimu, keluargamu, orang tuamu, melebihi aku, kamu tidak layak bagi surga. Ingat khotbah Yesus? Dia mau kita mencintai dia dengan segenap hati. Dia mau kita percaya kepada dia dengan setulus hati. Kalau itu adalah satu kebenaran yang kita pelajari, lakukan itu tanpa memperhitungkan harga dirimu. Lakukan itu. Percayakan dulu harapanmu kepada Tuhan sekalipun hilang hartamu ataupun kehormatanmu. Ataupun keluarga.
Banyak orang berani meninggalkan keluarganya hanya demi Kristus. Banyak saya temukan. Dia pindah dari agama sebelumnya, yang dia rasa pelajaran yang sebelum yang dia dapati tidak dapat menjamin dia dalam keselamatan. Dan dia berani melangkah ketika dia melihat ada satu hal yang lebih pasti bersama Yesus di sana. Dia melangkah di sana dan dia abaikan keluarganya walaupun dia dianiaya. Teman-teman saya banyak yang misioneri, hampir dibantai oleh orang tua mereka. Tetapi akhirnya orang tua mereka pun turut bertobat karena tindakan mereka yang berani. Saudara lihat, Tuhan mau kita mengambil keputusan. Cinta dia, percaya dia sekali untuk selamanya. Jangan oleh karena anak-anak kita, jangan karena orang tua kita, istri kita, dan kita lebih menghormati mereka melebihi Tuhan. Di mata Tuhan itu satu kejahatan. Di dalam jemaat, anak-anak berlarian dan kita biarkan, contoh ya, kita perlu menegur mereka. Kita perlu menasihati mereka. Jangan biarkan mereka melakukan hal itu. Karena dengan demikian Allah memandang rendah kepada orang tua, kepada jemaat. Yang di mana peribadatan itu tidak ada hormat kepadanya. Allah sangat dihina dalam hal itu. Makanya cerita ini Tuhan angkat untuk menyatakan kepada kita, umat Tuhan yang senang belajar firman. Perhatikan apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan mau. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan dia memperhatikan tindakan-tindakan yang congkak yang datang dari orang-orang yang memandang rendah namanya, memandang rendah anugerahnya, sementara mereka memuaskan hidup mereka di dalam suasana ilahinya. Mereka hanya mencari untung di dalam keagamaan. Makanya lihat ungkapan Tuhan. Ini ungkapan Tuhan. Tuhan curhat. Perhatikan curhatan Tuhan. Engkau memandang loba terhadap korban-korbanku. Engkau menghormati anak-anakmu melebihi aku. Sementara engkau menggemukkan dirimu dari bagian yang terbaik dari korban itu. Dengan kata lain, bukan sedikit orang yang menjadi Kristen hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan rohani yang dapat membawa bagi dirinya sendiri saja. Keuntungan-keuntungan duniawi di tengah-tengah ruang lingkup kerohanian. Tetapi di dalam hatinya dia tidak pernah menghormati Tuhan. Demikian Tuhan memandang manusia-manusia ini adalah jahat. Kasihan Tuhan itu. Ketika saya berpikir di dalam pihak Tuhan, saya berpikir kasihan juga Tuhan ini. Dia tidak dihormati dengan cara seperti ini. Ini harus menjadi refleksi dalam kehidupan kita beragama. Kalau kita beribadah, hormati Tuhan itu. Kita bukan menyembah patung sambil kita berteriak dan merajum diri, mungkin menyiksa diri dan macam-macam. Tuhan tidak minta demikian. Dia mau kita berhadapan dengan Dia. Di dalam ibadah itu kita mengangkat hati kita untuk dekat kepadanya. Menghormati, menghargai Dia sebagai pencipta kita. Yang menjaminkan kepada kita melalui Roh Kudus untuk keselamatan yang kekal. Melalui darah anaknya. Ini yang dimintakan Tuhan. Tapi dalam suasana ini, Hana masih tetap setia. Coba perhatikan sifat Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 30, Tuhan ungkapkan sesudah ayat 29 tadi. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Saudara, jangan pandang remeh dengan Tuhan. Allah itu pengasih. Satu kali, dulu saya pernah mengajar kepada ada kelompok bapak-bapak.
Kombapa namanya ya kalau di BPIB. Saya mengajar dengan bapak-bapak ini. Terus ada seorang bapak diangkat tangan sama saya. Dia bilang, "Sir," waktu itu saya dipanggil Sir, mereka panggil Sir. Waktu itu saya bahas mengenai cerita akhir zaman, di mana Tuhan akan menungging balikan sesuai dengan peristiwa. Ungkapan kitab Yesaya, ungkapan kitab Wahyu, dan ungkapan Yesus sendiri dalam sinoptik Injil. Di mana Tuhan akan datang dengan kekuasaannya, dan banyak orang akan mati ketakutan. Dan ada yang akan dibinasakan nanti. Dan tiba-tiba seorang bapak ini diangkat tangan, bilang, "Sir, saya mau bertanya. Allah itu kan kasih. Kok teganya dia lakukan itu? Saya tahu Allah saya kasih, saya tidak terima semua ini." Saudara bayangkan. Banyak orang Kristen seperti mereka yang hanya melihat kasih Allah, tapi mereka melupakan keadilan Allah. Ini paling berbahaya dalam doktrin gereja. Kalau kita hanya mengajarkan Allah itu kasih, Allah itu berbahagia, memberikan kebahagiaan, memberikan kemakmuran, sementara saudara tidak pernah menemplak dosa mereka untuk memanggil mereka berhenti dan bertobat, bahwa Allah akan datang dengan penghakiman, menghakimi orang fasik dari kesalahan mereka. Dan kita hanya mengkhotbahkan hal-hal yang enak didengar. Oh, berbahagialah, berbahagialah, makmur apabila engkau mengasihi. Kalau hanya sebatas itu khotbah kita, setan pun dapat lakukan hal yang sama. Makanya perhatikan ungkapan dalam cerita ini, dalam kitab Samuel. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Pemazmur juga menyatakan hal yang sama. Dalam ayat-ayat dalam pasal 18, ayat 21, 22, dan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Saudara lihat karakter Allah? Jangan saudara berpikir Allah itu kasih-kasih terus dan saudara dengan semena-mena menyembah dia dan dengan ya seenak kita lah ya. Yang penting Allah Maha Pengasih, dia akan ampuni kok. Tidak ada masa Tuhan akan biarkan engkau dalam keadaan seperti itu. Sampai dosa itu akan menghukum engkau sendiri. Karena konsekuensi dosa adalah maut. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Entah perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Ingat pernyataan pengkhotbah dalam pengkhotbah pasal 12. Hai orang muda, lakukan semua apa yang dapat kamu lakukan semasa mudamu. Tetapi ingat ada masa penghakiman. Allah akan menghakimi setiap perbuatan. Roma pasal 2 dia katakan di ayat 17. Dia akan datang dan menghakimi segenap hati. Tidak ada yang terlepas daripadanya. Allah akan menghakimi. Jadi sifat Allah ini diungkapkan oleh Nabi itu kepada Eli. Dia ungkapkan yang sesungguhnya. Supaya Eli mengerti. Jadi walaupun di dalam tengah-tengah kejahatan, Hana yang masih tetap setia, Allah pun bekerja untuk menyelamatkan imam-imam yang durhaka ini. Saudara lihat, seringkali kita lupa hal itu. Kita pikir kita di gereja, kita lah yang paling benar. Dan orang lain sudah salah semua. Dia terlalu menyakiti saya. Tapi ada hal yang kita lupa. Tuhan sementara bekerja bagi mereka yang menyakiti saudara. Allah sementara bekerja untuk mereka supaya mereka dapat diselamatkan. Di tengah-tengah pergumulan Hana, dihina oleh imam-imam, dihina oleh Penina, di tengah-tengah ibadah. Tapi di dalam kondisi ini, Allah pun bekerja bagi orang-orang yang menghina dia, supaya dapat diselamatkan. Saudara lihat, cerita ini menceritakan dua arah. Baik dari sisi Hana maupun sisi ruang lingkupnya yang sangat buruk.
Dengan kata lain, Allah bekerja dua sisi. Dia tidak hanya bekerja untuk keselamatanmu saja, tapi dia pun akan bekerja di ruang lingkup yang saudara sendiri lihat tidak mungkin ini ada keselamatan. Makanya Tuhan mau tetap saudara setia, supaya Allah pun tidak akan capek. Saya katakan seolah-olah Allah capek, walaupun dia tidak capek. Tetapi mari kita datang kepada hati Tuhan ini ya. Janganlah buat dia terbeban juga. Izinkan dia hanya terbeban dengan ruang lingkupmu, tapi dia tidak terbeban denganmu. Amin. Dia tidak terbeban dengan Hana, karena Hana berdoa kepadanya, bergantung sepenuhnya kepadanya. Makanya Tuhan bekerja untuk keselamatan ruang lingkupnya. Coba bayangkan kalau Hana pun merajuk, saya mau tinggalkan tempat ini. Waduh, saya pikir Tuhan pasti stres ini. Seolah-olah ya, walaupun tidak demikian. Tapi di dalam konteks ini saya berpikir, Tuhan ini ya, kasihan dia kadang-kadang. Karena perbuatan kita membuat dia susah. Tanpa kita sadari. Seringkali kita menyusahkan hati Tuhan. Sebenarnya kita sementara dipanggil, mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Jangan kita terbawa dengan dosa-dosa mereka, terbabit dengan perbuatan mereka. Tetapi kita tetap setia. Penuhi diri dengan doa, bergantung kepadanya. Berharap kepadanya. Dan Allah akan bekerja, akan menerbitkan segala keadilanmu bagaikan matahari menyingsing. Saudara lihat, demikian Tuhan. Dan di dalam hal ini perhatikan iman Hana. Di ayat 22 dari pasal 1. Hana tidak ikut pergi sebab katanya pada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Di ayat 27, 28 dan pasal 2 ayat 11, untuk mendapatkan anak inilah, ini jawaban Hana kepada Eli, Imam Eli. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, Imam. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Perhatikan falsafah hidup Hana. Ini falsafah hidup. Ini yang membuat dia berhasil. Di balik doa-doanya yang tidak pernah putus, dia tidak pernah menyerah dengan Tuhannya. Walaupun dia dikelilingi dengan imam yang tidak benar, dia dikelilingi dengan jemaat yang tidak menopang hidupnya, tetapi dalam hal ini doanya ketika dijawab, perhatikan bahasanya, Tuhan telah memberikan kepadaku yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Dia tidak mengambil sedikit pun dari berkat Tuhan untuk keuntungan dirinya. Di dalam falsafah Hana berpikir, apapun yang Tuhan berikan yang terbaik baginya, akan dia kembalikan untuk Tuhan. Itu falsafahnya. Bayangkan saudara, Eli yang jahat, lingkungan yang jahat, Eli yang gagal mendidik anak, seorang ibu yang penuh doa menyerahkan anak satu-satunya, dipelihara, dibesarkan oleh imam yang pernah menghina dia, yang gagal mendidik kedua anaknya. Ada manusia seperti ini hadir di abad modern ini, saudara. Tapi saya mau katakan hal ini. Mengapa cerita ini diangkat dan ini menjadi kesukaan sorga? Karena dari cerita ini, Hana sementara menceritakan peristiwa penebusan. Allah kita dihina, dituduh dengan macam-macam oleh setan. Malah Tuhan menciptakan manusia, manusia gagal menjaga 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Bersatu dengan setan menghina kuasa Allah. Itulah kita. Tetapi Allah tidak menyerah. Malah anaknya satu-satunya diberikan kepada manusia untuk dipelihara menjadi korban tebus salah. Saudara lihat cerita ini? Kalau Hana mundur, dia tidak akan pernah menceritakan kehidupannya yang menceritakan mengenai peristiwa penebusan. Seandainya Hana mundur.
Tapi dalam peristiwa ini dia tidak mundur. Oleh karena itu akhirnya kehidupannya tanpa dia sadari dicatat di dalam Alkitab dan menjadi pelajaran sepanjang zaman, berabad-abad. Dan kita saat ini sanggup melihat bahwa peristiwa kehidupannya sementara menceritakan peristiwa pengorbanan Tuhan. Saya percaya saudara kita yang ada hadir di atas dunia ini, kehidupan kekristenan kita sementara dicatat di kitab sorga untuk dijadikan kitab sejarah penebusan. Hidup kita sementara menceritakan sejarah penebusan Kristus. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan keagamaanmu, yang mungkin kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini ada hal-hal yang tidak adil, sebagaimana yang dialami oleh Hana. Tetapi ingat, di tengah-tengah keadaan itu, saudara sementara mencatat satu peristiwa penebusan. Jangan pernah menyerah. Malah anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Bayangkan saudara, dipercayakan anak ini, dipelihara oleh imam ini, yang gagal menjaga dua anaknya. Sama dengan kita, dipercayakan Allah, manusia ini menjaga anaknya, yang dimana manusia gagal menjaga dua loh batu. Sama bayangannya. Sebagaimana Tuhan yang tidak berhenti. Sebagaimana Tuhan yang memiliki komitmen untuk melakukan kebenaran. Demikian Hana melakukan komitmen yang sama untuk menyatakan kebenaran itu. Itulah mengapa dia datang kepada Eli dan dia katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Yang saat itu Eli katakan, engkau sementara mabuk. Saudara bayangkan peristiwa ini. Dengan kata lain, Tuhan sementara nyatakan ada satu peristiwa. Kalau kita tetap setia, ini cukup lama waktunya. Bayangkan bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa tahun dicatat. Ditambah 9 bulan. Dan sampai berapa bulan kemudian selesai dia menyusui anak ini, baru dia bawa kepada Imam Eli. Artinya sudah cukup besar. Dia lepaskan ke Imam Eli untuk dapat dijaga. Semua ini proses yang terjadi yang Hana buat. Ini proses yang panjang, bukan proses yang sesaat. Tetapi dalam kesabaran, dia menanti kebenarannya. Makanya perhatikan pujian Hana di dalam 1 Samuel pasal 2. Dia katakan, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku. Dia ungkapkan ini oleh karena ini pengalamannya. Saudara tidak akan pernah mengungkapkan Allah itu hebat, Allah itu mulia, Allah itu dahsyat kalau saudara sendiri tidak pernah mengalaminya. Yang ada saudara menjadi pembohong. Tuhan mau kita mengalami semua peristiwa rohani bersama Dia. Supaya lengkap ungkapan dan pujian yang bisa kita naikkan kepadanya. Demikian ungkapan kita Wahyu, 144.000 itu akan menyanyikan lagu Musa, lagu kemenangan. Dan saudara, saya mau katakan, lagu kemenangan yang mereka nyanyikan menurut kita Wahyu, lagu yang tidak pernah diajarkan. Tapi bagaimana mereka bisa bernyanyi? Karena itu adalah pengalaman hidup mereka selama mereka hidup di atas dunia. Dan saya percaya di antara saudara dan saya, mungkin sementara membentuk syair lagu itu. Membentuk syair lagu untuk masa
yang akan datang. Saudara lihat, waktu Samuel diangkat sebagai seorang nabi, dikatakan dalam Alkitab Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Keberhasilan Samuel, waktu dia dipanggil, dan dia menghargai akan panggilan itu, dia menurut dengan segenap hati. Dan tidak ada satupun firman Tuhan dicatat dalam terjemahan bahasa Indonesia gugur. Dalam bahasa Inggris dia gunakan kata fail, gagal. Tidak ada yang digagalkan. Semuanya dia hidupkan. Itulah Samuel. Dia hidup di dalam firman. Yesus adalah firman itu sendiri. Iya kan, kata kitab Yohanes. Bagaimana kita bisa melihat Yesus? Hidupkan firman, saudara akan lihat Yesus yang berada di dalam hidupmu. Orang lain akan melihat Yesus dalam hidupmu apabila engkau hidupkan firman itu. Hidupkan firman itu senantiasa. Demikian cara Samuel dihormati Tuhan karena dia menghidupkan firman itu. Tapi permasalahan di ayat pasal 8, anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar loba, mengejar suap, dan memutarbalikan keadilan. Dan akhirnya hasil dari hidup anak-anak Samuel, sebenarnya beberapa komentar yang saya baca. Bagaimana mungkin dia seorang nabi, tapi seolah-olah dia gagal mendidik anak. Sebenarnya dia tidak gagal mendidik anak. Berbeda dengan Imam Eli. Imam Eli sudah tahu dosa anak-anaknya, dia tidak tegur. Tapi Samuel, dia tidak pernah tahu dosa anak-anaknya. Jadi banyak ini terjadi dalam kalangan orang rohaniawan. Saya juga dengan anak-anak saya berdoa semoga mereka tidak lakukan hal yang sama. Mereka menghormati saya sebagai seorang ayah, yang mereka tahu seorang ayah yang rohani. Dan itu wajar, banyak terjadi di kalangan para pendeta, di kalangan, saudara jangan heran, banyak orang anak-anak pendeta malah lebih buruk hidup mereka daripada orang-orang anak-anak preman. Banyak. Lebih jahat anak-anak pendeta daripada anak-anak preman. Banyak terjadi seperti itu. Karena mereka setia di depan ayahnya, yang mereka tahu ayah mereka rohani. Jadi mereka berlaku rohani. Tetapi di belakang ayahnya mereka melakukan kejahatan. Sama dengan cerita Ayub. Ayub selalu memberikan korban untuk anak-anaknya, berharap supaya anak-anaknya tidak melakukan kesalahan. Tetapi di balik Ayub, mereka pesta pora, yang akhirnya mereka mati di tengah-tengah pesta pora mereka. Menjadi alat setan untuk ugal-ugalan. Saudara lihat, Samuel bukan gagal mendidik anak-anak ini. Tetapi masalah ini Samuel tidak bisa melihat lebih jauh apa yang terjadi dengan anak-anak ini. Jadi saya melihat bahwa anak-anak ini munafik di depan ayah mereka. Seandainya Samuel tahu perbuatan anak-anaknya, dia akan mendidik mereka, akan memarahi mereka, dan memberikan mereka pengajaran-pengajaran yang lebih pantas. Karena sifat Samuel ada di sana. Berbeda dengan Imam Eli, dia sudah tahu anak-anaknya jahat, dia tetap pelihara kejahatan mereka. Makanya Tuhan geram dengan Imam Eli. Tapi Samuel, Tuhan tahu, dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi keputusan anak-anak ini yang merusak. Banyak saudara di antara saudara malam hari ini saya percaya, sudah melakukan yang terbaik bagi anak-anak saudara, tetapi pertanyaan mengapa mereka tetap hidup dalam kedurhakaan. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, apa salah saya, Tuhan? Apakah saya gagal mendidik anak-anak saya? Jangan pernah engkau berpikir engkau gagal. Belajar dari peristiwa Samuel. Dia pun seorang nabi, dia masih melahirkan anak-anak yang tidak benar. Tapi saya bukan katakan saudara gagal. Tidak. Tapi dalam cerita ini,
melalui anak-anak Samuel menjadi alasan bagi bangsa ini untuk meminta raja. Berikanlah kami seorang raja, katanya. Alasan mereka meminta raja, coba perhatikan. Supaya mereka menjadi sama seperti bangsa lain. Supaya raja itu dapat menghakimi mereka. Saudara perhatikan alasan mereka meminta raja. Menjadi seperti orang kafir, ya, yang pertama. Yang dimana mereka boleh dihakimi oleh raja dan dapat memimpin mereka dalam perang. Saya mau tanya. Selama perjalanan mereka keluar dari Mesir, bukankah hal ini yang dilakukan Tuhan? Betul tidak? Ini perbuatan Tuhan. Tetapi permintaan yang mereka minta adalah untuk melawan Tuhan. Seolah-olah apa yang dilakukan Tuhan tidak pernah mereka rasakan. Ini yang dilakukan Tuhan selama ini. Makanya Tuhan katakan, saya minta maaf. Makanya Tuhan katakan, di pasal 8, coba buka dengan saya. Ini ungkapan Tuhan. Tuhan curhat. Pasal 8, ayat 22. Pasal 8 ayat 22. Ada yang bisa baca? Tolong bacakan. Saya sudah tidak catat ayat. Saya baca ya, Pak James. Silakan. Pak Pendeta. Firman Tuhan Silakan. dari 1 Samuel 8 ayat 22 ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan katakan, terima kasih Bu Hani. Ya. Dengar permintaan mereka. Angkat raja untuk mereka. Saudara, perhatikan ungkapan Tuhan ini adalah ungkapan sakit hati. Bukan ungkapan sukacita. Makanya Tuhan juga katakan kepada Samuel, karena Samuel bersusah hati sehubungan dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan Tuhan katakan kepada Samuel, dan di dalam pasal yang coba kita perhatikan, ini ungkapan Tuhan sendiri. Waktu Samuel bernegosiasi dengan orang-orang ini, Tuhan sendiri katakan, sebenarnya Samuel, di pasal 8 ayat 7. Coba tolong baca. Samuel pasal 8 ayat 7. Saya sudah tidak sempat tulis ayatnya. Samuel pasal 8 ayat 7. Boleh saya baca? Iya, silakan. Ini curhatannya Tuhan. Allah bercurhat kepada Samuel. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Perhatikan ini. Terima kasih Pak Dr. John. Tuhan katakan, bukan kamu yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak. Jadi di ayat 22 tadi yang dibacakan oleh Bu Honi, itu adalah ungkapan sakit hati Tuhan. Dia kecewa. Karena itu pekerjaan dia. Tapi bangsa ini tidak mau mengindahkan pekerjaan yang Tuhan buat. Saudara, berapa di antara kita memiliki sifat seperti bangsa ini? Sudah banyak hal yang Tuhan lakukan bagi hidup kita, tapi kita seringkali memandang itu hal yang kecil. Dan kita mau yang besar, yang seolah-olah Allah tidak pernah lakukan itu bagi kita. Kita mau sesuatu yang orang lain bisa lakukan bagi kita. Padahal Allah sendiri yang sering melakukan itu bagi kita. Dan berapa sering kita ingin meniru
perilaku-perilaku dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Meminta raja, itulah kehinaan bagi Tuhan. Seolah-olah mereka tidak punya raja. Tapi perhatikan bahasa mereka meminta raja. Kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bukan sedikit kita orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Melakukan satu hal kebiasaan di gereja untuk kita adopt dari cara-cara orang-orang yang tidak mengenal Allah. Politik masuk dalam gereja seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ganti kita bergantung kepada Tuhan, tetapi kita melakukan satu hal, tindakan-tindakan seperti politik partai. Dan itu terjadi dalam jemaat. Saudara bayangkan itu. Sistem keuangan mereka olah seperti satu perusahaan, padahal di dalam sistem keuangan gereja berbeda sifatnya. Di dalam pengolahan uang gereja itu berfokus kepada kaum fakir miskin untuk menolong orang banyak, tetapi mereka mengolah untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Persis dengan apa yang dilakukan perusahaan. Jadi banyak hal-hal yang diadop, yang ditiru dari kebiasaan-kebiasaan dunia, yang dia coba masukkan di dalam sistem keagamaan. Dan itu bukan hanya sekali terjadi di dalam sejarah, lebih khusus cerita Samuel. Hal-hal ini sudah diangkat. Dan hal-hal ini yang menyatakan bahwa Tuhan tidak senang. Kita harus lebih peka melihat hal-hal yang Tuhan tidak izinkan kita lakukan. Yang walaupun dalam hemat kita itu baik dan benar, tapi di mata Tuhan itu berbahaya. Saudara, pada malam hari ini, banyak hal yang telah kita lihat dari perjalanan kehidupan Samuel waktu dia lahir, ibunya. Berapa kali kita terlibat dalam peristiwa-peristiwa seperti ini? Saya rasa terlalu sering. Tapi malam hari ini kita diajak untuk bertobat. Supaya kita lebih mengenal Tuhan kita. Bahwa Allah kita tidak neko-neko. Dia tidak dapat ditawar-tawar. Jangan kita berpikir dia kasih dan kita bisa semena-mena oleh karena kasihnya. Tidak. Allah itu adalah Allah yang tegas. Dia tidak dapat ditawar, dia tidak dapat disogok. Dia selalu menyatakan dosa adalah dosa. Kita sebagai umat harus berani melihat dosa adalah dosa. Dan berdoa dengan tekun. Ketika saudara sementara ditindas di tengah-tengah kebenaran yang sementara saudara lakukan. Untuk menyatakan dosa adalah dosa. Karena banyak dalam lingkungan dunia saat ini, dalam era globalisasi saat ini, banyak dosa yang sudah tidak dianggap sebagai dosa. Banyak dosa sudah tidak dianggap sebagai dosa. Saya tidak dapat menjabarkannya satu persatu, tetapi saudara memiliki pengalaman dan bisa melihat itu. Ada yang salah, tetapi mereka excuse karena sudah diterima oleh kaum atau khalayak banyak. Tapi bagaimana posisi kita? Demikian Hana, dia berdiri teguh dan menceritakan kasih Kristus. Menceritakan penebusan kasih Allah bagi manusia. Demikian kita, sementara menceritakan kisah penebusan yang Tuhan sementara buat sampai masa kekekalan bagi saudara dan saya. Kiranya pelajaran malam hari ini boleh membawa satu sukacita dan pemahaman pengalaman baru bersama Tuhan. Apabila ada pertanyaan, ada sanggahan, ataupun ada tambahan, saya berikan kesempatan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baik, mungkin ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan, silakan. Kita diskusi di sini. Saya boleh, Pak James? Ya, silakan. Ya, shalom. Sorry, saya nggak buka kamera. Shalom, Ibu Berta. Ya. Sehubungan dengan tadi mengenai apa Samuel dengan anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya melakukan boleh dikatakan dosa, tapi memang itu dari Samuel. Nah, saya seperti dilegakan karena hal itulah yang terjadi pada saya.
sebagaimana yang sering didoakan sehubungan dengan anak-anak saya. Jadi saya hanya mau katakan bahwa apa yang dilakukan anak saya, cuma satu sih, nggak anak-anak. Anak saya cuma 2, ini yang satu. Itu dilakukan memang di luar dari sepengetahuan saya sebelumnya. Sementara saya merasa sejak anak-anak sampai selama masih bersama kami sebelum menikah, tetap dituntun, dibimbing untuk hidup yang di dalam Tuhan. Kayak gitu. Tapi itu kemudian yang dilakukan adalah setelah lepas dari kami dan setelah bahkan dia berdiri sendiri untuk sudah masuk dalam pernikahan. Nah, kemudian itu yang suka sepertinya menghambat, sebagaimana saya sekarang sudah juga di dalam pelayanan, bahkan pun mungkin adalah teman ataupun siapa yang suka mengatakan, oh itu harusnya saya lihat dulu tuh keluarga sendiri, injili dulu anaknya sendiri, gitu kan. Sudah mau. Sementara saya pikir begini, boleh dikatakan seperti yang dikatakan sekarang, ladang nguning pekerja kurang. Saya pikir kalau saya mau tunggu-tunggu anak saya sampai bertobat, saya tetap doakan, saya bisa doakan, dan saya pun ada pegangan firman yang saya imani dan saya berharap itu terjadi nantinya. Jadi saya pikir bahwa begini, kalau saya mau tunggu sampai anak saya bertobat, terus saya diam-diam aja, nggak usah bikin apa-apa. Sementara kemudian di sekeliling saya udah lihat, aduh ada yang bisa ditolong, ada yang bisa ditolong nih jiwanya. Terus saya diamkan. Saya rasa kok kayaknya saya yang merasa, malah saya yang jadinya seperti tidak melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan, sebagaimana kita tahu kita ada amanat agung yang itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu bagaimana Pak Pendeta? Yang saya suka ini kadang-kadang tuh ada di antara yang bilang, biar itu dulu katanya, urus dulu anaknya sendiri katanya, baru bisa nasihatin orang. Bahkan dibilang lagi bahwa dibilang penginjil apalah, dikata-katainnya macam-macam kayak gitu. Nah, menurut Pak Pendeta kayak apa itu? Apakah salah saya kalau misalnya saya lakukan gini, sementara memang keluarga saya, anak saya belum beres. Memang ada juga, saya tahu ada di firman yang beresin dulu di dalam keluarga sendiri, baru keluar. Sorry, suara saya agak faro. Udah itu aja sih Pak Pendeta. Makasih Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Berta ya. Perhatikan di pasal 8, saya ingin kita merujuk kepada pertanyaan Ibu Berta juga. Saya percaya juga banyak ya, ada merasa bahwa aduh saya gagal mendidik anak-anak saya, cucu-cucu saya, mengapa mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi jangan pernah berpikir demikian. Di dalam cerita Samuel, anak-anaknya ini, itu yang saya sudah katakan tadi ya, berbeda Samuel dengan Eli. Kalau Eli dia tahu anak-anaknya berdosa, dia tidak tegur. Tapi Samuel berbeda. Dia tidak tahu anak-anaknya ini berbuat jahat. Dia tidak tahu. Dan apalagi ingat, kalau saudara perhatikan, posisi anak-anak Samuel jauh dari Samuel ketika mereka bekerja dalam pelayanan. Jadi Samuel tidak bisa pantau. Mungkin kalau Samuel hidup di zaman sekarang, dia akan pantau selalu pakai WA, ya kan? Tapi di masa ini kan tidak ada seperti itu. Jadi kejahatan itu lebih sempurna dilakukan anak-anak ini. Tapi apa yang dilakukan Samuel di ayat 8, di ayat 6 dia bilang begini. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Dan ingat, alasan mereka minta raja, karena di ayat 4 dan 5, mereka sudah ungkapkan bahwa anak-anak Samuel gagal. Dan akhirnya di ayat 6 ini, ketika mereka minta seorang raja, firman ini yang dia ungkapkan.
tulisan ini. Perkataan itu, perkataan apa? Minta raja. Mengesalkan Samuel. Dan apa yang Samuel buat? Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Dia tidak berhenti dalam pekerjaan, tapi dia ungkapkan segala isi hatinya. Ungkapkan segala kekesalan jiwanya kepada Tuhan. Ya. Tidak ada lagi cerita selanjutnya bagaimana kondisi anak-anak Samuel. Tidak ada lagi record hubungan dengan anak-anak ini. Sudah tidak ada. Tetapi satu pengharapan di mana cerita Samuel ini diangkat dan Samuel menjadi peran utama, yang akhirnya dia dituntun Tuhan sampai mengurapi Daud. Saudara lihat ini ceritanya? Iya. Dengan kata lain, Samuel tidak berhenti. Tetapi dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Yes. Dengan kata lain, di dalam cerita ini, Tuhan sementara membuka pikiran kita untuk melihat. Kita harus belajar menghargai keputusan orang lain. Walaupun itu anak kita. Tapi dia adalah satu individu yang berbeda. Oh. Kita harus belajar dalam hal ini. Anak itu adalah titipan Tuhan bagi kita, tapi mereka itu bukan milik kita. Ingat baik-baik itu. Oh ya. Anak itu hanya satu titipan, tapi mereka bukan milikmu. Iya, iya. Mereka adalah satu individu yang lain. Jadi semasa mereka dititipkan kepada kita, apa yang kita lakukan kepada mereka semaksimal mungkin dalam pertumbuhan hidup mereka. Kalaupun yang kita sudah lakukan semaksimal itu yang dapat kita lakukan, tapi tetap mereka, begitu mereka besar, mereka punya keputusan sendiri. Hargai itu dan izinkan Tuhan bekerja di situ. Tuhan yang tahu menyelamatkan. Bukan saudara, bukan saya yang tahu menyelamatkan mereka. Allah yang tahu menyelamatkan. Makanya kita di sini, setiap peristiwa yang ada diangkat di Alkitab, kita harus belajar melihat konteks-konteks mana di mana Tuhan bekerja. Walaupun sudah tidak ada cerita mengenai anak-anak Samuel, tetapi cerita mengenai kesetiaan Samuel sampai dia mati tetap tercatat. Dengan kata lain, Ibu Berta pun, ibaratnya mungkin anak-anak Ibu Berta tidak lagi dicatat, tetapi Tuhan sementara memperhatikan kesetiaan Ibu Berta sampai mati. Amin. Karena masalah anak-anak Ibu Berta itu adalah masalah Tuhan. Selagi kita sudah melakukan yang terbaik bagi mereka, selagi kita sudah melakukan dengan sepenuh maksimal mungkin yang dapat kita lakukan bagi mereka, tapi mereka adalah individu yang memiliki keputusan sendiri. Hargai keputusan mereka. Tapi jangan jangan kita menjadi berdosa oleh karena mereka. Jangan pernah kita berdosa oleh karena mereka. Itulah mengapa Tuhan hanya katakan, kalau engkau melihat saudaramu, kata saudara itu masuk di dalam istri, suami, saudara, the neighbors, atau sesama anak-anak, di dalam pandangan Tuhan itu individu. Dan keselamatan mereka adalah urusan pribadi mereka dengan Tuhan. Makanya tidak ada konsep keselamatan dengan saya, kalau saya setia, walaupun anak-anak tidak setia, mereka pasti akan masuk surga bersama saya. Tidak ada seperti itu. Kalau demikian, banyak yang diselamatkan. Karena mengapa? Di zaman Nuh, ingat, yang ada menangis gedor-gedor pintu Ka'bah, Bahtera, itu ada cucu-cucunya Nuh, ada ponakannya Nuh di sana. Itu ada keluarga Nuh di luar itu. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan suara mereka. Karena dosa mereka sudah matang. Tidak mau mereka dengar.
Makanya kita selama kita masih hidup di atas dunia ini masih ada kesempatan untuk menegur anak-anak kita, menegur istri kita, suami kita, menegur orang-orang di sekitar kita untuk membawa mereka kepada Yesus. Lakukan yang terbaik. Jangan sampai Tuhan melihat kita itu masa bodoh. Iya. Karena hal itu adalah dosa di mata Tuhan. Dia tidak mau melihat umatnya masa bodoh. Ingat masalah Lot, mengapa istrinya menjadi tiang garang, mengapa anak-anaknya sampai bersetubuh dengan dia dalam keadaan mabuk. Karena sifat Lot adalah sifat masa bodoh. Kalau malaikat tidak tarik Lot untuk keluar, dia pun akan berlama-lama di dalam. Alkitab catat, Lot berlama-lama. Masa bodoh orang ini. Makanya malaikat sayang dia tangkap tangan Lot, dia tarik keluar, lari. Pun masih tawar-menawar di jalan. Bayangkan itu. Dan Tuhan tidak senang dengan orang yang masa bodoh. Makanya cerita-cerita ini Tuhan muat dalam Alkitab supaya kita belajar dan kita tidak meniru perbuatan mereka yang salah. Tapi kita tahu di mana posisi kita berdiri. Demikian di dalam hal anak, orang tua, kita rindu mereka diselamatkan. Tapi kita harus hargai keputusan mereka bersama Tuhan. Dengan harapan, doa kita akan dijawab. Amin. Ya. Dengan harapan mereka akan bertobat, sekalipun kita tidak melihat pertobatan mereka. Ya, betul. Tetapi setidaknya doa kita dijawab. Amin. Semoga itu menjadi pengharapan Bu Berta ya. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak Tuhan Pendeta. Yesus memberkati. Amin. Sama-sama. Ya, silakan Pak Dr. John. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Saya terpaksa pakai pakai HP, HP ini karena putus-putus di itu. Ya, di cerita 1 Samuel ini memang menarik sekali nih, saya pikir sih. Karena di sini menyangkut ada nama-nama Hana, Elkana, ya, Penia, Elia, dan Samuel. Nah, sepertinya dalam cerita ini, Hana ini bernasar kepada Tuhan. Karena dia menginginkan anak. Dengan bernasar bahwa apabila dia mempunyai anak, itu tadi Pak Pendeta sudah ceritakan, saya cuma mengulangi lagi, bahwa dia akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Jadi begitu dia lepas susu, dia bawa anak itu ke Nabi Eli, ya, itunya. Nah itu kan bernasar namanya ke Tuhan. Tapi kita kembali kepada manusia, kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang berjanji, ya, tadinya dia belum sukses, tapi kemudian dia berjanji ini bukan kepada Tuhan, tapi kepada sama manusia. Kalau apabila dia sukses, dia akan begini-begini dan akan mensejahterakan keluarga apa segala macam. Tapi ternyata bohong juga, ya. Nah, jadi itu namanya hanya manis di mulut dan surga di telinga, ya. Surga telinga itu kalau istilah kita sehari-hari gitu. Nah, pertanyaan saya begini, nasar kepada Tuhan misal seseorang itu dia menasar kepada Tuhan, tetapi begitu Tuhan kabulkan dan dia tidak lakukan itu apa jadinya? Apa itu pasti dosa besar, tapi saya nggak tahu bagaimana pandangan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta, itu aja dulu. Terima kasih Pak Dokter. Sehubungan dengan nazar, sebenarnya ada ketentuan-ketentuan nazar yang Tuhan nyatakan, supaya malah Tuhan katakan kalau boleh kita jangan bernazar kalau kita tidak bisa menepatinya. Karena mengapa? Waktu kita bernazar kepada Tuhan, Tuhan itu bukan jahat ya. Dia bukan katakan, oke, kamu tidak bernazar sama saya akan panis kamu, saya akan hukum kamu. Allah tidak demikian. Dia tahu kekurangan kita.
Tetapi waktu kita bernazar, ingat setan pun turut mendengar perjanjian itu. Mau tidak mau setan dengar itu. Dan Tuhan terima nazar kita. Orang lain mendengar perjanjian itu. Dan menyatakan Tuhan ini milikmu. Ketika kita tidak melakukannya, sementara Tuhan mengharapkan kebaikan kita yang sudah melakukan itu. Dan kita melangkahi akan perjanjian itu. Kita sementara mempermalukan dia di hadapan setan dan di hadapan seluruh umat. Sementara ingat firman Tuhan selalu dia katakan, hormatilah namaku. Setiap kali dia lakukan penghukuman, dia katakan, itu oleh karena namaku. Jadi Tuhan mau supaya nama Tuhan itu dijaga. Mengapa kita menurut? Mengapa kita melakukan 10 hukum? Menurut akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu bukan kita masuk supaya kita masuk surga. Bukan itu tujuannya. Tuhan katakan supaya engkau menyatakan namaku kepada segala bangsa. Jadi kita melakukan kebenaran bukan supaya kita masuk surga. Tidak ada ungkapan Tuhan di sana, kau lakukan itu dan kamu masuk surga. Tuhan menyuruh kita lakukan itu hanya untuk mempertahankan nama Tuhan. Makanya perhatikan waktu cerita Ayub, ingat ungkapan Tuhan kepada setan. Hai setan, kamu lihat hambaku itu Ayub? Coba bayangkan ekspresi Tuhan waktu dia berbicara kepada setan. Dia sementara membanggakan si Ayub yang mempertaruhkan, yang mempertahankan namanya. Karena karakter Allah ada bersama Ayub. Jadi kalau bicara nama itu berbicara karakter. Jadi Tuhan menyuruh kita melakukan hal yang baik itu karena menyangkut karakter ilahi. Makanya ketika kita bernazar dan kita tidak penuhi, kita sementara mempermalukan Tuhan. Sementara Tuhan mau kita menjaga namanya. Nah, ketika kita mempermalukan Tuhan, kalau saya ibaratkan kan Tuhan tidak akan menghukum. Karena kalau dia langsung menghukum, ya, dia langsung geram. Kenapa dia tidak lakukan itu sama setan? Tetapi dalam kondisi ini coba perhatikan. Ibarat saya berpikir ketika ini pikiran saya ya. Ibarat waktu kita melanggar, Tuhan tutup mata. Aduh, kenapa? Waktu dia tutup mata, setan langsung hantam kita. Pang. Dia tidak boleh ada sedikit pun Tuhan membelakangi kita. Itu menjadi mangsanya. Makanya Petrus katakan dia itu ibarat singa yang mengaum-ngaum di pinggir. Dia akan melihat kesempatan indah untuk membunuh kita. Membinasakan kita. Jadi kebanyakan orang-orang yang melanggar itu, ketika dia mempermalukan nama Tuhan, di sana setan memiliki kesempatan mutlak untuk menghancurkan dia dan mempermalukan Tuhan. Ingat, setan tidak dapat menyeret Yesus. Karena ingat di dalam kitab Wahyu pasal 12, Yesus kembali ke sorga kan? Anak itu kembali ke sorga dan setan geram, dia tidak dapat menarik anak ini. Dia tidak dapat melakukan apa yang. Saudara tahu bagaimana setan akan menghancurkan, menyakiti hati Yesus? Cara setan menyakiti hati Yesus, dia sakiti umatnya. Makanya dalam kitab Wahyu dia mengejar keturunan perempuan itu. Dia menyakiti hati Yesus secara langsung tidak lagi, karena Yesus sudah di sorga. Tapi bagaimana dia menyakiti hati Yesus? Dia sakiti melalui umatnya. Saudara melakukan dosa, dia hina di hadapan sorga. Dan dia injak saudara, dan dia katakan, ini anak yang engkau tebus. Dan hati Yesus tersayat oleh karena perbuatan itu. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, kita sementara menyayat hati Tuhan. Karena setan sementara turut ikut menyayat dia. Sudah lihat? Makanya kalau masalah nazar, itulah kata Tuhan katakan.
Kalau kita tidak bisa bernasar, jangan lakukan itu. Karena sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, kita sementara mempermalukan Tuhan. Di dalam cerita Samuel ini sebenarnya kalau kita lihat tidak ada kata nazar di sana. Tetapi prinsip hidup dari Hana, dia katakan di ayat pasal 1:26 tadi. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan memberikan padaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi konsep berpikir Hana, kalau saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan jawab, itu berarti milik Tuhan. Bayangkan konsep berpikirnya itu. Itu filsafat hidup. Pernah kita berkonsep seperti itu? Tuhan, saya ingin ini. Tetapi kalau itu dijawab, itu untukmu. Kalau kita sampai memiliki konsep seperti Hana ini, sempurna kekristenan itu. Kita mengerti maksud Tuhan. Karena memang tujuan Tuhan seperti itu. Dia memberkatimu supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Dia memberikan yang terbaik bagimu supaya engkau dapat mengembalikan yang terbaik kepadanya. Kadang-kadang kita lupa hal itu. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, kita tampung untuk diri kita sendiri, untuk kemuliaan kita, untuk kehormatan kita, untuk kebanggaan kita, dan akhirnya menyombongkan hidup kita. Dan itu yang menyakiti hati Tuhan. Kita diseret dalam hal seperti itu. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau bernasar dalam hati tidak ada orang mendengar? Di dalam konsep nasar menurut kitab Bilangan, coba buka dengan saya dalam kitab Bilangan. Saya pikir kemarin yang lalu pernah kita bacakan itu ya. Kitab Bilangan mengenai nasar. Sebentar. Sebelum kita datang, ini mengenai nasar. Coba perhatikan dalam kitab Bilangan pasal 30 ayat 2. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, bernasar atau bersumpah, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jadi ucapan itu yang dipegang. Kalau dia dalam bernasar dalam hati, di sini mengenai nazar, sebentar ya, di pasal 30 ini, ayat 4, ayahnya mendengar nasar dari perempuan, ya, ayahnya tidak berkata apa-apa padanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji. Jadi dengan kata lain, nasar itu harus punya saksi. Kalau punya saksi dan dia tidak lakukan itu mempermalukan Tuhan. Tapi pertanyaan di sini, bagaimana kalau nasar itu hanya dia lakukan dalam hatinya? Itu kena di ayat 20. Bersumpah pada dirinya, pada Tuhan, dan mengikat dirinya pada suatu janji. Itu mengikat diri pada suatu janji. Dia harus lakukan sesuai dengan ucapannya. Tidak ada bicara mengenai nasar dalam hati tapi semua nasar dia berbentuk ucapan. Di mana ayat 30, ayat 7 juga dia katakan itu satu janji yang mengikat diri. Di ayat 8 dia katakan ayat 10 mengenai nasar seorang perempuan. Jadi di sini ada nasar seorang perempuan dan nasar seorang laki-laki. Di dalam konteks kitab Taurat Bilangan pasal 30 ini berbeda nasar perempuan dengan laki-laki. Kalau nasar perempuan harus didengar oleh ayahnya. Tapi kalau nasar laki-laki tidak perlu ada saksi. Itu sah.
Itu yang membedakan di pasal 30 dari kitab Bilangan. Boleh baca sendiri di sana. Jadi ini dalam aturan Taurat ya, untuk mereka senasar laki-laki dan perempuan. Jadi kenapa? Karena perempuan di masa ini tidak memiliki hak untuk, sampai di kitab Korintus kan, Paulus juga katakan perempuan itu diam diri. Makanya setiap nasar mereka di dalam kebiasaan orang Yahudi sehubungan dengan aturan-aturan ini, kalau perempuan melakukan sesuatu itu harus ada saksi dari laki-laki, dari imam-imam. Tapi kalau laki-laki yang melakukan itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Tapi sekarang kembali dalam kehidupan kita saat ini untuk bicara nasar yang lebih aman. Kalau kita sudah sempat mengikat diri dengan Tuhan, baik itu dalam hati atau tidak, lebih baik itu dituntaskan, ditunaikan. Kalau tidak, kita akan terbawa dengan hutang itu. Kita berhutang kepada Tuhan. Kita berhutang sama Tuhan. Terima kasih Ibu Dia untuk pertanyaan. Semoga bisa jawab ya. Tapi ini bukan hanya ini. Kalau saya menjawab, ini bukan jawaban yang terakhir. Saudara juga boleh cari referensi yang lain. Tapi ini sejauh yang bisa saya mengerti dan saya tahu untuk bisa dapat saya jawab. Semoga bisa membantu ya jawabannya. Tuhan berkati. Pak Pendeta, Ya, boleh Pak satu Dok. lagi mengenai nasar supaya tuntas Bang dalam ini mengenai nasar ini. Iya. Di Bilangan 30 ayat 9 mengenai nasar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan. Segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Itu bagaimana itu cara itu ya? Apanya aplikasinya itu? Itu sama dengan ungkapan dalam kitab Korintus. Jadi segala sesuatu yang pernah diucapkan itu berlaku. Sumpah yang diangkat di pernikahan itu tetap berlaku. 1 Korintus pasal 7 sama dia. Ayat, coba baca pasal 7 ayat 4. Korintus. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Di dalam Roma pasal 7 lagi sama dia. Roma pasal 7, dia katakan pasal 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Titik. Jadi dia terikat hukum. Makanya janda yang diceraikan, seluruh nasar perjanjian yang dilakukan, dia terikat dengan itu. Kalau dia langkahi, dia dalam bahaya. Itu jadi sama dia punya konsep dengan kitab Roma pasal 7 dan 1 Korintus pasal 7. Di mana janji untuk wanita itu sangat kuat. Makanya janji baptisan itu kan, dan janji pernikahan itu sebenarnya janji itu sudah nasar. Kita sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi milik orang ini. Ya, Terima kasih Pak John. terima kasih, Itu Pak yang bisa Pendeta. saya jawab Ya. sehubungan dengan pertanyaan janda ini yang ditinggalkan Terima suami. kasih. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan segera tutup akan ibadah kita malam hari ini. Ada usulan doa? Boleh di chat